maka yang akan terbakar itu adalah orang-orang, termasuk orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen akan dibakar. Apakah hal itu tidak membuat Anda bersedih? Tidak mengusik hati Anda? Bagi mereka yang menyebut dirinya Kristen tetapi sesungguhnya bukan Kristen, di hari penghakiman nanti Allah akan berkata kepada mereka, "Aku tidak kenal kalian." Hari ini kita sampai pada bagian akhir dari pembahasan kita mengenai ayat di 1 Korintus 3 yang menjadi dasar bagi doktrin purgatori. Dan kita sampai di ayat 13 di mana terlihat kata hari Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Apakah hari Tuhan itu? Hari Tuhan di dalam Alkitab selalu mengacu pada hari penghakiman. Anda bisa temukan banyak sekali referensi tentang hari Tuhan. Misalnya di Matius 7 ayat 22, Roma 2 ayat 5, 1 Korintus 1 ayat 8, 2 Korintus 1 ayat 14, dan seterusnya. Kata hari Tuhan atau the day adalah istilah yang terkenal di dalam Alkitab yang mengacu pada hari penghakiman. Tentu saja kata api adalah kata lain bagi penghakiman. Sebuah kata yang sangat lazim dipakai untuk menggambarkan penghakiman di dalam Alkitab. Hal ini dapat dilihat di Matius 3 ayat 12, Matius 7 ayat 19, 1 Korintus 3 ayat 13 dan 15, Yudas 7, dan seterusnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah hanya orang non-Kristen saja yang akan dihakimi oleh Tuhan? Ada sebuah pandangan yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak akan dihakimi. Hanya orang non-Kristen saja yang akan dihakimi oleh Allah. Sementara orang Kristen hanya akan menerima hadiah pada saat penghakiman nanti. Saya mengingatkan Anda, jangan membiarkan diri Anda ditipu dengan ajaran yang tidak Alkitabiah ini. Alkitab berkata kita semua akan dihakimi, setiap orang Kristen akan dihakimi. Saya tidak mengerti bagaimana bisa kita membuat pernyataan semacam itu. Di bagian mana di dalam Alkitab disebutkan bahwa orang Kristen tidak akan dihakimi? Ini adalah sebuah penyesatan, dan saya sangat sedih akan hal itu. Sejauh ini pengajaran yang disampaikan melalui channel ini adalah sebuah koreksi bagi pengajaran yang telah Anda dengarkan di gereja-gereja sekarang ini. Tentu saja kita semua akan dihakimi. Semua orang Kristen siapapun dia, tidak ada pengecualian. Semuanya akan dihakimi dengan api. Perikop ini memberitahu kita akan hal itu karena penghakiman itu mengikuti hasil pekerjaan masing-masing kita. Lalu apakah yang akan dibakar itu? Di video sebelumnya, kita sudah melihat bahwa bahan baku berupa kayu, rumput kering, jerami, batu permata, emas, perak, mengacu pada orang-orang. Maka yang akan terbakar itu adalah orang-orang, termasuk orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen akan dibakar. Apakah hal itu tidak membuat Anda bersedih? Tidak mengusik hati Anda? Bagi mereka yang menyebut dirinya Kristen tetapi sesungguhnya bukan Kristen, di hari penghakiman nanti, Allah akan berkata kepada mereka, "Aku tidak kenal kalian. Enyahlah daripadaku." Matius 7 ayat 21. Mengapa Anda ingin tetap menjadi kayu, rumput kering, dan jerami lalu terbakar di hari penghakiman? Mereka yang menyebut dirinya Kristen, dalam tanda kutip, akan terbakar. Lalu bagaimana dengan para pekerja Kristen? Para pekerja Kristen juga harus mengalami penghakiman sama seperti semua orang lain. Saya, Anda, setiap orang lain, begitu juga dengan Paulus, Petrus, akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Inilah hal yang dikatakan Paulus dengan kata-kata yang paling gamblang. Saya tidak mengerti bagaimana orang bisa membuat kontroversi dengan kata-kata di dalam ayat tersebut yang sebenarnya bahkan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Di 2 Korintus 5 ayat 10, Paulus berkata, "Sebab kita semua," perhatikan kata kita, bukan mereka. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Paulus berkata kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan di dalam konteks 2 Korintus 5 tersebut, Paulus sedang berbicara dengan orang-orang Kristen, yaitu jemaat Korintus.
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi bukan sekedar yang baik, bukan sekedar hadiah, melainkan sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dia mengulangi hal yang sama persis di Roma 14 ayat 10. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Bukankah ini sudah cukup gamblang? Saya tidak mau melihat seorang pun di dalam gereja terbakar oleh api penghakiman Allah. Saya memohon kepada Allah agar setiap orang dari antara Anda bisa menjadi emas, perak, dan batu permata. Jangan sampai binasa di bawah penghakiman Allah. Poin yang terakhir, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Poin ini bukanlah suatu hal yang menenteramkan bagi Paulus, karena hanya dia sendiri yang selamat. Lagi pula untuk apa dia bekerja keras selama ini? Kita bekerja keras bukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri, kita bekerja keras untuk menyelamatkan orang lain. Paulus berkata, mengapa kami rela menanggung semua ini? Aku telah dipukuli, dihina, kelaparan, mengalami kapal karam, dan aku telah mengalami dicambuk, dilempari batu. Dan pada akhirnya Paulus mengorbankan nyawanya bagi Kristus. Untuk apa? Untuk membangun jemaat Allah. Jika pada akhirnya gereja terbakar, apakah Anda pikir Paulus akan terhibur? Apakah itu menjadi sukacita bagi Paulus? Seperti yang telah saya katakan, satu-satunya orang yang bisa bersuka cita dalam keadaan seperti ini adalah orang yang belum dilahirkan kembali. Tidak ada orang yang peduli dan mengasihi jemaat Allah yang akan bersuka cita jika dia sendiri yang diselamatkan, tetapi jemaat yang dibangunnya binasa. Lalu di mana letak sukacitanya? Paulus sangatlah prihatin akan hal ini, dan dia tidak sekedar satu kali saja mengungkapkan hal ini. Dia sampaikan berulang kali bahwa ketakutan terbesarnya adalah bahwa dia ternyata telah bekerja keras secara sia-sia, bekerja tanpa hasil. Perhatikan di Galatia 2 ayat 2, Paulus berkata, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Apakah Anda pikir setelah aku berlari begitu kencang dan telah kehilangan segala-galanya demi lomba lari ini, lalu aku berakhir tanpa hasil apa-apa? Dia mengucapkan sekali lagi kepada jemaat di Filipi 2 ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Perhatikan kata-kata yang sama, hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Paulus ingin agar orang Kristen di Filipi untuk berpegang pada firman kehidupan agar dia tidak percuma telah berlomba. Jika orang Kristen di Filipi binasa, katanya, berarti aku telah berlomba dengan sia-sia. Aku telah berusaha dengan sia-sia. Aku telah menderita dengan sia-sia. Aku telah mengorbankan kehidupan dan karirku dengan sia-sia. Dan Paulus di akhir hidupnya menjalani hukuman pancung demi Kristus. Apakah Anda pikir dia mau mengerjakan semua itu tanpa hasil? Dia mengucapkan hal yang sama di 1 Tesalonika 3 ayat 5. Dia menunjukkan keprihatinan yang terus-menerus agar pekerjaannya tidak sia-sia. Perhatikan bahwa yang satu dia tujukan kepada orang Kristen di Korintus, satu lagi dia tujukan kepada jemaat di Filipi, dan yang sekarang dia tujukan kepada yang di Tesalonika, kepada semua jemaat yang telah dia bantu pembangunannya. Di 1 Tesalonika 3 ayat 5 dia berkata, itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Paulus berkata kepada orang-orang di Tesalonika, jika setan telah menggoda kalian dan iman kalian jatuh dan kalian berpaling dari Tuhan, maka aku telah berusaha dengan sia-sia. Segala usahaku tidak ada artinya. Tidakkah Anda melihat betapa tema ini terus muncul di dalam tulisan Paulus? Dia sangat ingin agar hasil pekerjaannya tidak hancur berantakan. Demikian juga dengan saya dan semua pekerja Kristen yang berdedikasi juga tidak ingin hasil pekerjaan kita hancur binasa. Kita melihat bahwa di dalam pembangunan gereja yang kita bangun adalah orang-orangnya. Dan jika kita sedang membangun orang-orang, kita harus memastikan bahwa mereka bertumbuh di dalam kasih karunia. Janganlah puas hanya karena seseorang telah membuat keputusan bagi Kristus. Gereja-gereja banyak yang puas dan duduk santai mendapat hasil seperti itu. Saya sendiri justru ketakutan akan hal ini.
Kita harus melanjutkan dari sana menuju pada kepenuhan kesempurnaan di dalam Kristus sampai mereka memancarkan kemuliaan Allah, keindahannya dan kuasanya sampai mereka menjadi emas, perak, dan batu permata di hari penghakiman nanti. Jika kita adalah orang Kristen yang berkomitmen dan berdedikasi, yang membantu dan bekerja untuk membangun jemaat Allah lewat berbagai cara, dan jika hasil pekerjaan kita bisa bertahan menghadapi ujian, maka Anda akan mendapat hadiah. Jika tidak, maka mereka akan binasa dan Anda akan menderita kerugian. Dengan demikian ini berarti bahwa saat kita menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, kita dipanggil bukan sekadar untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk bekerja bersama Dia dan melayani Dia. Ini adalah poin penting. Dan Paulus ingin memberitahu kita untuk tidak sekedar melayani Dia, tetapi kualitas rohani dari hasil pekerjaan kita itulah yang lebih penting. Dan saya ingin bertanya sekali lagi kepada Anda, termasuk orang Kristen jenis apakah Anda? Apakah Anda masih jenis kayu, rumput kering, atau jerami? Atau apakah Anda dengan kasih karunia Allah dan iman, Anda telah berubah menjadi emas, perak, dan batu permata? Kita semua, para pekerja Kristen, dipanggil untuk membangun orang lain di dalam jemaat Allah. Seluruh perikop ini berbicara mengenai pembangunan itu. Ini bukan mengenai jenis bahan apakah Anda itu, tetapi mengenai bahan apa yang Anda pakai dalam membangun jemaat Kristus. Itulah pokok perhatiannya. Apakah kita ini aktif bekerja bagi Kristus sebagai rekan sekerjanya yang bekerja bersama Dia untuk mengumpulkan umatnya dan membangun gerejanya? Atau apakah kita ini mencerai-beraikan? Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.